Selamat pagi Tejo, Vincent, Tejo. Selamat pagi Bu. Baik kan? Baik. Selamat pagi semuanya. Sudah pada kumpul. Moderatornya Mbak Lenta nanti ya? Halo Bu. Ya, nanti kamu moderatornya? Ya, atau MC? MC saya. Oke. Saja Pak Prof sudah ada belum ya? Sudah Pak. Sudah Bu. Oke. Saya mulai sekarang ya Bu ya. Oke. Silakan. Baik. Selamat datang di acara kuliah perdana tahun ajaran 2020 Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Selamat pagi dan selamat datang kepada segenap dosen, Pak Vincent, dan para mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Lenta sebagai Master of Ceremony pada acara kuliah perdana pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain, diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul dalam acara perdana pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak, karena hari ini keluarga kami, Fakultas Teknologi Pertanian, kini telah bertambah besar dengan hadirnya teman-teman dari mahasiswa baru. Semoga mereka tetap selalu semangat mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir nanti saat mereka lulus. Kami juga berdoa, berikanlah kelancaran agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demi kelancaran acara kuliah perdana pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan. Dimohon kepada para peserta untuk memperhatikan peraturan berikut. Yang pertama, seluruh peserta dihimbau untuk mematikan mikrofon dan kamera selama kuliah perdana berlangsung. Yang kedua, peserta dapat memberikan pertanyaan selama sesi melalui public chat dengan format nama narasumber, isi pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan dari peserta akan dijawab pada sesi tanya jawab. Kami mengingatkan kembali kepada para peserta, para mahasiswa baru, untuk mengisi presensi melalui
link yang dibagikan melalui public chat. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian kepada Dr. R. Proboye Nugrahedi MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lenta. Suara saya terdengar jelas ya. Selamat pagi semuanya yang saya cintai para mahasiswa baru angkatan 2020. Mas Vincent Tejo, halo. Selamat siang ini ya, di sana sudah siang ya. Oke ya. Ini posisi di Sydney ya. Iya Pak, betul. Iya, karena Melbourne sampai hari ini masih di karantina ya, sampai 2 pekan ke depan. Saya baca tadi pagi di Kompas. Semoga Sydney lebih baik. Yang saya hormati pula Ibu Bapak dosen dan para pendidik yang hadir di dalam kuliah perdana ini. Baik khususnya bagi para mahasiswa angkatan 2020, kuliah perdana ini merupakan suatu awal yang memang biasa dilakukan di FTP sebagai bagian dari tradisi akademik. Tradisi akademik. Jadi Mas Vincent ini juga dulunya seperti kalian, tapi karena dulu tidak daring ya duduk di kursi di ruang teater. Sekarang kalian duduk di kursi kalian masing-masing di rumah, atau mungkin jangan-jangan ada yang masih sambil tiduran gitu ya. Yang jelas ini merupakan sebuah tradisi akademik, mungkin sudah 20 tahunan kita lakukan hal seperti ini. Dan menariknya semakin ke sini tahun-tahun belakangan, narasumber yang kita bicarakan adalah para alumni. Artinya apa? Selama perjalanan 25 tahun ini, FTP sudah mulai bisa menunjukkan, menghadirkan alumni-alumni sebagai narasumber kuliah yang bisa kita jadikan rujukan. Tentu saja kita harus bangga. Dan kenapa kita beri kuliah perdana ini, terutama bagi mahasiswa baru, selalu kita ingat pada adagium kuno sebenarnya, tetapi masih manjur sampai sekarang. Akhirilah dengan sebuah awalilah dengan sebuah akhiran. Terbalik saya. Awalilah harimu dengan akhiran. Maksudnya akhiran apa? Anda sudah bisa mengetahui tujuan Anda kuliah di PP itu apa. Itu akhirannya. Tujuan kuliah di PP apa. Kalaupun masih belum tahu, kita ajak selama kuliah ini untuk menemukan tujuan kuliah di PP apa. Dan kuliah pertama ini sebagai salah satu cara untuk membantu kalian juga, karena dengan melihat narasumber yang datang, yang hadir, kita bisa membayangkan, oh ternyata akan seperti itu. Nanti saya akan bisa melebihi Kak Vincent misalnya, seperti itu. Itu adalah tujuan, dan kita harus mengawali segala aktivitas kita dalam hal ini kuliah selama 4 tahun di FTP dengan sebuah akhir, dengan sebuah tujuan. Jangan sampai Anda tidak tahu tujuan Anda kuliah apa. Nah, itu tujuannya salah satunya, tentu saja dengan tujuan lain untuk lebih memahami FTP seperti apa, kuliahnya seperti apa, kerja di industri makanan seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, FTP sangat senang Mas Vincent bisa hadir di sini di sela-sela pekerjaannya. Semoga tidak mengganggu banyak pekerjaan. Dan jangan kapok nanti kalau kita undang lagi ya. Ini yang sama itu sebenarnya karena ini pas saya ngajar pengembangan produk, jadi mahasiswa saya ajak di forum ini tapi lewat IG Live supaya tidak penuh nih e-learningnya. Jadi mereka juga menyimak karena more or less bidang kerja Anda juga sebagai product developer gitu ya, sehingga mereka juga bisa belajar dari situ. Baik, kepada para mahasiswa angkatan 2020, selamat berkuliah. Selamat menikmati dan have a nice seminar or lecture. Terima kasih, saya kembalikan ke Lenta. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. R. Proboye Nugrahedi STP MSc atas sambutan yang telah diberikan.
Selanjutnya adalah acara sharing dan penyampaian materi oleh Kak Vincent Tejo kepada Dr. Alberta Rika Pratiwi, MSI, selaku moderator. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Mbak Alinta. Selamat pagi semuanya dan selamat siang untuk Mas Tejo atau Kak Tejo. Ini saya panggilnya Mas Tejo atau Bapak Tejo. Pokoknya apa saja ya. Ya, tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Pak Probo, siapa sebenarnya Kak Tejo ini. Kak Tejo ini menjadi keluarga besar FTP. Kami masih menyebutnya sebagai keluarga besar FTP ya, karena juga sekarang alumni itu sungguh bisa menyatu dengan kami semua. Sehingga Kak Tejo ini kalau boleh saya sampaikan sedikit riwayatnya atau bagaimana beliau ini berkarir menjadi food technologist di Australia. Dulu Kak Vincent Tejo ini masuk di teknologi pangan Unika Sugih Pranoto tahun 2010. Kemudian lulus, cepat sekali nih lulusnya 2013, artinya hanya 3 tahun atau mungkin kurang lebih 3,5 tahun maksimal begitu ya Pak. Nanti bisa disampaikan pengalamannya sendiri. Dan yang lebih menarik buat saya dan juga mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa baru sekarang ini, Kak Vincent itu dulu sangat sibuk, nggak kalah sibuknya dengan dosen. Ya kuliah, ya rapat, karena Kak Vincent ini ketua BEM pada saat itu, tetapi juga Kak Vincent ini orang yang sangat pandai, kalau menurut saya pandai dalam banyak hal, pandai membagi waktu, sehingga Kak Vincent ini juga menjadi pemenang SOTI ya, Student of the Year, kemudian juga menjadi ketua BEM tadi saya sudah sebutkan, lalu sempat ikut student exchange di Assumption University. Nah, sebenarnya segudang pengalaman. Tetapi Kak Vincent ini sekarang menjadi food technologist di Australia, terutama untuk produk susu. Lalu kemarin saya tanya, Kak Vincent dulu mengambil mata kuliah teknologi pengolahan susu nggak? Iya. Nah ini teman-teman semua mahasiswa baru di TP ini banyak sekali mata kuliah pilihan yang bisa menjadi menambah fokus yang ingin dipelajari sehingga nanti menjadi karir berikutnya ketika sudah lulus seperti Kak Vincent ini. Nanti Kak Vincent juga akan menjelaskan beberapa pengalamannya ketika meniti karir di Australia sebagai food technologist terutama dari. Nah, pada kesempatan ini Kak Vincent akan menjelaskan atau akan menyampaikan tentang current trend in work industry sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, saya kira saya persilahkan Kak Vincent untuk menyampaikan. Silakan. Waktu saya berikan kepada Vincent Tejo. Terima kasih Bu dan Pak Probo. Materinya saya upload apa? Materinya apa sudah diupload ya oleh panitia? Halo panitia, bisa menyampaikan materinya? Mau saya upload sendiri? Ya. Di sini ada. Oke. Bentar ya. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya Bu ya? Sudah. Kami sudah bisa melihat. Oke. Saya juga baru bisa.
Oke. Ini cara next-nya, bentar ya. Saya lagi belajar menggunakan BBB. Atau cara next-nya gimana ya? Mungkin panitia bisa membantu dijadikan sebagai moderator. Sudah. Sudah, ini sudah next untuk slide berikutnya. Sudah berjalan. Oke. Bentar ya. Cara balik ke slide pertama gimana ya? Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Ini ada. Ini sudah. Jadi ini apa Ini sudah, dikenalkan oke. oleh Sudah, Lenta Vincent. mau yang kenalkan apa saya? Nggak bisa, karena sudah di settingnya kemarin Vincent mengendaki sendiri, mau dipencet sendiri, diklik sendiri. Ini saya klik Ini aja nggak bisa. tadi sudah ketika yang slide kedua, ini slide pertama. Iya. Slide kedua, tadi ketika berubah ke slide kedua, bagaimana caranya? Saya juga nggak tahu. Ini kok nggak ada Oke. tanda panah atau Mbak Lenta bisa minta bantuan panitianya sebentar. atau Mbak Lenta bisa yang kendalikan aja ya. Sebentar, ini kan kita ini sebentar. Lenta apa bisa dibantu? Ini sedang dibantu sama panitia ya, Kak Vincent. Oke, maaf ya teman-teman 2020, sebentar ada kesalahan teknis. Mungkin nanti ini ada pesan, Vincent nanti tinggal next begitu aja kalau mau ganti slide. Nanti panitia yang akan merubah. Silakan. Ya, ya Kak Vincent. Tinggal next begitu aja. Ya. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi keluarga FTP. Pertama-tama saya mau terima kasih buat keluarga besar FTP dan memberikan saya kesempatan hari ini buat sharing ke teman-teman. Kita bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan selamat datang buat teman-teman 2020 ke keluarga besar FTP. Nama saya Vincent Tejo. 10 tahun yang lalu saya berada di posisi teman-teman di hari pertama kuliah perdana di FTP, dan hari ini saya sangat senang karena hari ini saya bisa bercerita pengalaman dan pelajaran yang saya telah alami, dan semoga ini jadi bekal buat teman-teman semua. Nah, next. Sudah. Sedikit background dari hidup saya. Saya lahir dan besar di kota Jakarta, dan saya aktif di OSIS waktu itu, sempat jadi ketua OSIS, dan saya tentunya mengambil jurusan IPA ya. Setelah lulus sekolah, saya bingung mau kuliah apa. Karena dari fisika, kimia, biologi, nggak ada yang benar-benar saya suka, dan tidak ada yang saya sangat tidak suka gitu. Jadi semuanya sama-sama saja gitu. Dan akhirnya saya mendengar mengenai teknologi pangan, dan waktu itu saya berpikir bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan primer dari setiap manusia. Mau ekonomi hancur atau dunia mau hancur, tapi semua orang masih butuh pangan gitu. Dan saya sangat suka makanan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil teknologi pangan sebagai jurusan kuliah begitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah ke Unika karena Unika sudah terakreditasi A, dan menurut saya Unika adalah satu tempat yang sangat baik buat saya lanjut ke kuliah karena sudah banyak koneksi ke bidang internasional, entah itu pabrik, industri, maupun universitas lainnya di bidang internasional. Jadi
Akhirnya saya masuk ke Unika. Nah, di Unika sendiri, saya adalah mahasiswa yang aktif di BEM, sempat jadi ketua BEM dan juga anggota Senat, juga aktif dalam banyak kompetisi di Unika maupun di luar Unika gitu. Dan puji Tuhan saya menang Student of the Year 2013 dan akhirnya saya bisa mewakili Unika di berbagai ajang internasional gitu, seperti ke Thailand dan juga ke Korea Selatan gitu. Dan saya skripsi mengenai stevia di teh hijau. Stevia itu merupakan satu gula alami gitu teman-teman. Nah, setelah lulus saya mau mendalami lagi ilmu teknologi pangan. Akhirnya saya memutuskan untuk S2 di Australia. Waktu itu saya ke Melbourne Uni dan saya membuat skripsi mengenai yogurt dengan kulit manggis. Ya. Setelah itu saya sadar bahwa industri susu adalah industri yang sangat besar dan sangat stabil. Dan akhirnya saya mau serius di industri susu. Dan akhirnya saya bekerja di Lactalis Australia selama 3,5 tahun. Saya bekerja sebagai food technologist dan di sana saya banyak sekali belajar mengenai pengembangan produk, terutama di bidang susu, berbagai jenis susu. Dan akhirnya setelah 3,5 tahun saya berpindah ke A2 Milk Company, di mana tempat saya sekarang bekerja dan sudah 1 tahun lebih dan saya bekerja di bidang susu juga, tetapi lebih fokus ke susu dengan penambahan manfaat seperti susu formula dan susu untuk anak-anak berusia 4-12 tahun. Nah, itu jadi sedikit dari pengalaman saya. Next. Nah, kita akan belajar mengenai susu. Apa sih susu sebenarnya? Nah, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional, yaitu FAO, susu adalah suatu makanan yang kompleks, bernutrisi, dan komplit. Buktinya, anak bayi bisa lahir dan bisa hidup selama 6-8 bulan hanya dengan mengkonsumsi susu dari ibu. Jadi susu ini sangat banyak nutrisi dan manfaatnya. Kalau kita mau pecah, susu itu terdiri dari 2 nutrien, yaitu makro dan mikro. Nah, di makro ini ada lemak, protein, karbohidrat, dan akhirnya menghasilkan energi bagi tubuh kita. Dan di mikro ada banyak vitamin, mineral yang sangat bermanfaat dari susu. Ini adalah banyak manfaat dari susu menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan sebenarnya susu ini konsumsinya sangat meningkat ya, bahkan di zaman sekarang di masa pandemi karena banyaknya manfaat dari susu itu sendiri. Next. Nah, jika bicara mengenai susu, ada banyak sumber dari susu itu sendiri. Di sini teman-teman saya kasih tabel. Susu itu ada banyak ya, ada dari susu ibu yaitu kita sebut ASI, susu sapi, susu kerbau, susu kambing, dan susu domba. Nah, setiap sumber ini memiliki komposisi dan nutrisi yang berbeda-beda. Mungkin kalian sempat berpikir ya, kenapa sih anak bayi nggak bisa minum dari susu ternak, susu sapi misalnya? Nah, karena ada banyak alasan. Salah satu alasan yang paling kuat yaitu jumlah protein yang ada dalam susu ASI itu sangat rendah. Artinya ini susu protein yang pas untuk pencernaan si bayi. Selain rendah dibanding susu ternak lainnya, jika kita mau pecah protein, itu terdiri dari 2 bagian, yaitu whey dan kasein. Nah, susu ASI itu memiliki kasein yang rendah, cuma 40%. Ini menyebabkan susu mudah dicerna oleh si bayi. Berbeda dengan susu ternak lainnya seperti susu sapi, kerbau, kambing, dan domba, itu memiliki kasein yang tinggi, hampir 2 kali lipat dari kasein dari susu ASI. Ini adalah faktor yang menyebabkan kenapa bayi tidak bisa meminum susu dari hewan ternak gitu. Nah, selain itu juga kalsium dan sodium dari susu ASI itu sangat rendah dibanding susu ternak lainnya. Ini juga yang menyebabkan susu ASI bisa mudah dicerna dengan sistem pencernaan bayi yang masih labil gitu ya. Nah, jadi susu ASI ini diciptakan Tuhan sedemikian rupa, sedemikian sangat bernutrisi dan kompleks sehingga cocok untuk si bayi. Dan sampai saat ini industri masih belum bisa menemukan susu formula yang sama bernutrisinya seperti susu ASI.
Bahkan dari WHO sendiri, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, itu menganjurkan bayi untuk mengonsumsi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Dan sambil disubstitusi dengan susu formula atau makanan solid sampai 2 tahun. Jadi ASI ini sangat penting untuk si bayi, untuk perkembangan otak, sistem imun, dan sebagainya. Namun hari ini kita nggak belajar mengenai susu ASI, mungkin di kesempatan lain. Kalau kita mendengar kata susu, pasti kita langsung mengasosiasikan dengan sapi, susu sapi. Kenapa? Karena susu sapi itu komposisinya sangat mirip dengan susu manusia, dan juga susu sapi itu adalah yang paling dominan dan paling mudah didapat. 83% produksi global di dunia adalah dari susu sapi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai susu sapi. Berikutnya. Nah, ini saya mau kasih kalian gambaran mengenai gimana sih proses susu dari farm sampai ke supermarket, sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi, pertama susu dari peternakan itu diambil susunya, susu mentah dikumpulkan, lalu ditransportasi ke dalam truk. Nah, karena ini masih susu mentah, jadi kebersihan dan suhu sangat dijaga. Jadi suhu harus di bawah 5 derajat untuk menjaga kualitas dari susu ini sendiri karena masih mentah. Sampai di pabrik, susu akan dicek secara kualitasnya, secara mikrobiologi, secara kimia, secara komposisi. Jika semuanya baik, maka susu ini akan diproses di pabrik itu sendiri. Nah, di pabrik ada mesin namanya separator. Nah, separator ini tugasnya untuk menseparasi atau memisahkan krim dan skim milk. Krim itu lemak, dan skim milk itu susu tanpa lemak. Nah, dari dua komposisi ini, krim dan skim milk, pabrik bisa memproses dan menambahkan krim yang sesuai untuk membuat banyak tipe-tipe susu. Misalnya ada skim milk, itu susu tanpa lemak, reduced fat, susu rendah lemak, atau full cream milk, susu yang mempunyai lemak. Nah, juga ada namanya fortified milk, jadi pabrik bisa menambahkan penambahan vitamin dan mineral, sehingga susu ini memiliki manfaat yang ekstra. Dari 4 tipe susu ini akan diproses atau diproduksi dengan 3 cara yang berbeda. Ini masing-masing tipenya berbeda-beda sesuai dengan industri masing-masing. Ada namanya proses pasteurisasi, yaitu susu dimasak atau dipasteurisasi selama 15 detik minimal 72 derajat Celcius. Nah, dari pasteurisasi ini akan menghasilkan susu fresh atau kita sebut dengan fresh milk. Ini susu yang harus disimpan dalam suhu dingin dan masa simpannya 17 sampai 21 hari. Atau dengan proses cara kedua, yaitu namanya ISL. ISL ini dengan suhu yang lebih tinggi, fugasi atau mikrofilterasi. Dari hasil proses ini, kita akan mendapatkan susu namanya susu ISL. Susu ISL ini extended shelf life. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa umur simpannya lebih dari susu fresh, yaitu bisa 40 sampai 50 hari. Tapi susu ini masih harus disimpan dalam suhu dingin. Atau yang ketiga, yaitu susu UHT. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, UHT, ultra high temperature. Artinya susu ini diproses dengan suhu yang sangat tinggi, tapi sangat cepat, dan akhirnya dikemas dalam kemasan yang aseptis, dan akhirnya bisa memproduksi produk yang bisa tahan dalam suhu ruang, tidak harus di dalam kulkas, dan dan masa simpannya bisa 9 sampai 12 bulan. Gitu. Nah, bedanya apa sih dari ketiga tipe susu ini? Sebenarnya nutrisinya sama. Mungkin di UHT itu lebih impact-nya tuh lebih ke rasa ya, dimana rasanya tuh sedikit lebih manis karena diproses di suhu yang lebih tinggi, dan warnanya mungkin sedikit lebih gelap karena efek dari suhu itu sendiri. Next. Ini mengenai susu putih. Kalau kita bicara mengenai dairy products, akan ada sangat banyak banget, sangat luas banget bidang-bidang susu dan bidang-bidang proses, tipe-tipe produksi, dan sebagainya. Misalnya saja flavored milk, susu dengan rasa-rasa, atau custard, atau ice cream.
atau butter. Dan juga ada banyak banget seperti krim, sour cream, mousse, atau banyak banget dairy dessert. Juga ada buttermilk, ada produk fermentasi seperti yogurt, kefir, full milk, dan sebagainya. Juga ada susu bubuk. Susu bubuk ini ada dua tipe ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ada penambahan krim atau krimnya sudah dipisahkan. Akhirnya ada full cream powder, ada skim milk powder. Juga ada susu formulasi ya untuk si bayi. Juga ada namanya growing up milk. Ini susu yang dikhususkan untuk masa pertumbuhan untuk anak-anak berusia 4-12 tahun. Juga kalau kita mau bicara mengenai produk hasil olahan susu, juga ada yang namanya keju. Nah, keju ini bukan cuma satu tipe, teman-teman. Ada banyak banget tipe keju dengan teknik yang berbeda-beda, proses yang berbeda-beda. Ada namanya soft cheese, semi-soft, semi-hard, juga hard cheese. Jadi ada banyak sekali tipe keju, tipe produk yang bisa dihasilkan melalui proses suhu industri yang berbeda-beda. Tapi semuanya berawal dari susu, gitu. Dan bahkan dengan teknik filtrasi atau teknik sistem filtrasi melalui membran, akan ada banyak produk yang bisa dihasilkan yang bernilai tinggi, seperti whey protein concentrate, milk protein concentrate, dan dua tipe produk ini adalah bahan baku untuk yang ditambahkan ke produk susu untuk menghasilkan produk yang berprotein tinggi, gitu. Juga ada yang namanya lactoferrin. Jadi ada banyak banget kesempatan dan beda-beda proses dan produk yang bisa dihasilkan dari susu itu sendiri. Berikutnya. Nah, saat ini susu itu diproduksi dan dikonsumsi kurang lebih 6 miliar orang di dunia saat ini. Dan diprediksi pangan dan pertanian dunia pada tahun 2027 produksi susu akan meningkat sebanyak 22%. Dan di negara maju presentasinya seperti itu. Jadi ada keju akan naik 37%, butter akan naik 20%, fresh dairy akan naik 8,5%. Jadi fresh dairy ini seperti yogurt, krim, es krim, dan sebagainya. Juga SMP dan WMP. Jadi ini skim milk powder, susu skim powder, juga susu yang full cream tapi susu dalam bentuk powder gitu ya teman-teman. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, di negara berkembang termasuk negara kita Indonesia, itu peningkatannya akan sangat signifikan ya, 33% gitu tahun 2027. Dan yang paling signifikan adalah di bidang fresh dairy-nya. Jadi yogurt, krim, dessert, dan sebagainya itu akan sangat meningkat di negara berkembang, termasuk negara kita. Dan susu bubuk ini terus berkembang karena susu bubuk ini adalah bahan baku utama untuk industri lainnya seperti industri roti, industri kembang gula, industri coklat, industri susu bubuk, dan sebagainya. Maksud saya susu formulasi untuk bayi. Dan 5 penghasil susu terbesar di dunia itu seperti Uni Eropa, India, Amerika, Pakistan, dan Cina. Itu. Berikutnya. Nah, bagaimana sih konsumsi susu di negara kita? Di negara kita tahun lalu itu menurut BPS itu ada 4,3 juta produk susu gitu. Dan produksi domestik itu cuma bisa meng-cover 22% saja dari permintaan pasar gitu. Ini mungkin ada yang nggak di mute ya. Oke, thank you Tarsius. Mungkin dari kalau kita bandingkan ya teman-teman, gimana sih konsumsi negara kita dibanding negara lain di Asia, itu masih relatif sangat rendah. Kita bisa lihat di sini dibanding Malaysia, India, dan Singapura kita masih termasuk rendah gitu. Dan dominannya tuh di Indonesia masih dalam produk bentuknya susu bubuk dan susu kental manis. Begitu. Dan di mata dunia, Indonesia adalah pasar ekspor yang besar, yang sangat berpotensi, namun masih underdeveloped karena ada challenge ya di bidang distribusi dan supply chain karena negara kita negara yang banyak pulau, dan juga
namun pasar yang sangat positif gitu, karena ada tren positif dalam bidang ekonomi di mana masyarakat kelas menengah itu ekonominya sangat maju dan terus ada permintaan pasar mengenai dari produk hasil olahan susu ini sendiri gitu. Dan negara kita tuh negara nomor kelima terbesar untuk pasar ekspor dari negara-negara lainnya. Nah, jadi seperti slide ini sendiri katakan bahwa produksi lokal itu cuma bisa mengcover 22%, artinya 78% produk susu di negara Indonesia masih bergantung dari import dari negara-negara lain. Nah, konsumsi susu di Indonesia akan terus maju ya teman-teman, karena yang tadi saya sendiri sudah katakan bahwa ada ekonomi positif dari kelas menengah dan juga banyak banget kedai kopi yang terus berkembang di Indonesia, juga kedai milk tea ya teman-teman, dan ini semua membutuhkan susu. Jadi susu akan terus naik dan terus berkembang gitu teman-teman. Next. Nah, ini masuk ke dalam tren. Apa sih tren global yang sekarang ini sedang dialami oleh masyarakat secara global gitu. Jadi setidaknya saya menemukan ada 8 tren yang saat ini masyarakat atau konsumen itu yang expect dari produk hasil olahan susu. Pertama itu ada immunity boost. Seperti teman-teman tahu, kita sekarang dalam masa pandemi, jadi ada permintaan besar dari pasar atau dari konsumen atas produk yang memiliki manfaat ekstra dalam meningkatkan sistem imun. Jadi antara lain industri menambahkan vitamin, mineral, ekstra, dan juga probiotik. Nomor kedua itu adalah high protein. Jadi ada tren dalam permintaan konsumen, produk memiliki protein yang tinggi gitu. Karena ada perubahan tren dalam pola makan dan konsumen lebih sadar akan kesehatan. Yang nomor tiga adalah low sugar. Jadi konsumen lebih memilih produk yang memiliki kadar gula yang rendah. Karena gula ini diasosiasikan oleh banyak sekali penyakit seperti obesitas, diabetes, dan juga penyakit kardiovaskular. Nah, bagaimana industri menanggapi tren ini? Jadi industri banyak menggunakan gula-gula alami seperti stevia, monk fruit, dan juga taumatin. Jadi gula alami ini untuk menggantikan rasa manis yang ada di dalam produk ini. Dan ini adalah challenge buat food technology seperti saya untuk bagaimana bisa menggantikan gula, namun rasanya tetap enak dan bisa diterima oleh masyarakat. Begitu. Dan yang keempat adalah new flavors atau alternatif. Jadi konsumen banyak banget expect untuk produk yang punya rasa unik, rasa yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan juga konsumen lebih memilih untuk mengkonsumsi produk alternatif seperti susu kambing, susu organik, dan juga susu yang bebas laktos gitu. Jadi ini adalah 4 tren pertama yang saya dapatkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Berikutnya. Yang kelima ada namanya clean label. Jadi konsumen ini sangat lebih berhati-hati dan sangat mau tahu ya apa yang mereka konsumsi gitu. Apa sih kandungannya, apa sih komposisi label dari produk yang mereka beli gitu. Jadi masyarakat enggan mengkonsumsi produk yang mempunyai komposisi label yang sangat panjang, dan bahkan beberapa produk ada yang memasukkan bahannya seperti bahan-bahan yang mengandung kata-kata yang tidak familiar buat para konsumen, seperti ada istilah-istilah kimia dan sebagainya. Jadi masyarakat lebih memilih produk yang mereka tahu apa sih bahan yang dikandung dari produk ini. Seperti contohnya ini ada es krim yang cuma punya 5 kandungan atau 5 komposisi gitu. Dan semuanya komposisi yang sangat familiar buat mereka. Juga mereka konsumen nggak mau melihat adanya artificial flavor, artificial color, dan semuanya. Jadi mereka lebih expect semuanya yang dari bahan-bahan alami gitu. Nah, berikutnya itu
environment friendly and sustainability. Jadi konsumen, ada tren dari konsumen di mana konsumen itu mau turut berperan positif terhadap lingkungan. Jadi mereka juga mau saat membeli dan mengkonsumsi produk ini mereka tidak merasa bersalah gitu teman-teman. Jadi ada shift dari industri di mana mereka menggantikan food packaging itu seperti packaging yang bisa didaur ulang. Jadi konsumen juga lebih memilih untuk membeli produk yang seperti ini dan mereka tidak apa-apa ya untuk membayar lebih sedikit lebih mahal, tapi mereka bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, juga ada shift tren di mana minyak kelapa sawit itu menjadi musuh buat para konsumen karena minyak kelapa sawit ini seperti teman-teman tahu ada negatif impact ke ekosistem orang hutan di Indonesia. Dan bahkan ini udah jadi masalah internasional ya, di mana bahan-bahan produk yang mengandung emulsifier palm oil atau minyak kelapa sawit itu mulai dijauhkan oleh para konsumen karena mereka mau sesuatu yang sifatnya bersahabat dengan lingkungan. Juga biji coklat, ada banyak simbol-simbol seperti ini yang mereka tonjolkan di produk mereka, bahwa biji coklat ini itu didapat dari suatu sumber yang terkendali yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi ini ya teman-teman, jadi konsumen membeli dengan merasa senang dan juga mereka merasa berperan positif terhadap lingkungan. Berikutnya plant based. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa susu dari plant based seperti susu soy, susu dari nasi, oat dan sebagainya, atau bahkan es krim dan yogurt itu terus meningkat konsumsinya. Jadi karena ada perubahan pola makan dari masyarakat yang lebih memilih untuk menjauhkan susu dari hewan atau ternak dan mereka lebih memilih menjadi vegetarian gitu. Dan yang terakhir itu ada transparansi dan traceability. Jadi di sini konsumen juga mau tahu tentang gimana sih produk ini, asalnya dari mana sih, dari pabrik apa ya, dan jika mereka cuma scan QR code ini dari HP mereka bisa langsung tahu apa produk ini asli, apakah produk ini diproses dengan pabrik yang seperti apa, dan bagaimana pabrik ini mengolah daur ulangnya, dan sebagainya. Jadi konsumen mau lebih transparan gitu dengan produk yang mereka beli. Berikutnya. Nah, dari semua materi yang saya sampaikan, teman-teman, saya mau menjelaskan satu poin yang sangat penting, bahwa industri pangan adalah industri yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, yang sangat luas dalam hal proses, produk, dan sebagainya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, banyak banget hasil olahan yang bisa didapat dari susu saja gitu. Tapi industri pangan itu industri sangat luas, ada industri roti, coklat, kembang gula, daging, dan sebagainya. Sangat-sangat luas. Dan ini artinya apa? Artinya ini membutuhkan teman-teman semua gitu sebagai lulusan teknologi pangan. Dan sudah jadi tanggung jawab kita sebagai lulusan teknologi pangan untuk menambahkan nilai dari bahan-bahan baku, menambahkan kualitas dari bahan-bahan baku, akhirnya dari farm to table, produk ini menjadi produk yang sangat bernilai tinggi dan berkualitas tinggi. Itu adalah tanggung jawab kita semua hari ini gitu. Berikutnya. Jadi seperti yang saya katakan, industri pangan membutuhkan kamu dan saya, membutuhkan kita semua. Dan ada banyak kesempatan dan posisi yang tersedia buat kalian semua, sesuai dengan minat teman-teman masing-masing gitu. Termasuk industri jasa boga ya teman-teman, buat teman-teman yang mengambil NTK, juga teman-teman bisa membuka usaha sendiri juga. Nah, ini sebagian besar dan kecil jenis-jenis pekerjaan yang teman-teman bisa lakukan setelah lulus dari teknologi pangan. Sangat luas, sangat beragam, dan sangat banyak peluang untuk teman-teman bisa berkontribusi dan juga bisa menambahkan nilai buat masyarakat di Indonesia juga di negara-negara lainnya. Berikutnya. Dan saya mau katakan bahwa ini semua
dimulai dari sini, dimulai dari FTP dan dimulai hari ini, hari pertama teman-teman kuliah di FTP. Jadi buat kami para alumni, FTP itu apa sih? FTP itu adalah rumah belajar. Rumah artinya apa? Rumah artinya suatu tempat yang aman, yang nyaman, ada orang tua, ada kakak, ada adik, dan ada rasa kepedulian satu sama lain. Itu adalah rumah buat kami para alumni FTP. Dan belajar apa sih? Belajar hard skill. Hard skill ini akan teman-teman dapat di dalam ruang kelas, di mana semua ilmu mengenai teknologi pangan. Dan juga teman-teman nggak cuma di dalam kelas, tapi di luar kelas teman-teman saat berorganisasi, saat mengikuti lomba dan sebagainya, teman-teman akan belajar mengenai soft skill. Jadi bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana sih cara presentasi yang baik, bagaimana cara membuat koneksi dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi di Unika ini, di FTP akan ada banyak aktivitas, banyak banget acara-acara, teman-teman bisa berdinamika dengan masyarakat, dengan teman-teman fakultas lainnya, dan sebagainya. Dan teman-teman pasti akan jadi seorang lulusan yang punya wawasan, yang punya karakter, dan juga kesiapan mental gitu, buat berkontribusi, dan juga yang siap untuk berkontribusi dan menambahkan nilai ke industri pangan di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Nah, menurut Pak Probo itu saya sangat ingat ya. Jadi di FTP ini teman-teman harus mengalami tiga poin di FTP, yaitu buku, pesta, dan cinta. Jadi teman-teman selama 3,5 atau 4 tahun ini teman-teman kuliah di FTP, semoga teman-teman bisa mengalami ketiga hal ini gitu. Karena akan sangat rugi ya kalau misalnya tidak. Jadi teman-teman harus terus berdinamika dan juga terus punya rasa yang mau belajar gitu selama di FTP. Karena teman-teman akan dibekali oleh ilmu yang sangat baik dari para dosen kita, juga para industri expert ya selama di FTP ini. Berikutnya. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah hari ini, yang sangat singkat, saya mau kasih tips dan trik buat teman-teman ya, selama kuliah di FTP ini. Ini tips dan trik saya berikan bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman, tapi murni karena saya telah lebih dahulu melalui proses ini gitu. Jadi saya mau juga teman-teman setelah lulus dari FTP, teman-teman tahu apa yang teman-teman suka dan teman-teman bisa memaksimalkan waktu teman-teman selama kuliah di FTP ini. Pertama itu open-minded. Jadi teman-teman akan banyak banget ilmu yang tadi saya bilang, soft skill, hard skill yang akan kalian dapat. Jadi saya menganjurkan teman-teman untuk punya sifat yang open-minded gitu. Jadi seperti sponge ya. Jadi seperti sponge yang mau mengabsorb air gitu. Jadi sebanyak apapun ilmu yang teman-teman dapat, teman-teman harus punya pikiran yang terbuka, yang mau belajar, yang tidak mau, yang sifatnya mau terus belajar gitu. Karena teman-teman akan belajar banyak hal baru setiap harinya gitu di FTP. Enggak cuma harus terbuka pikirannya, tapi diharapkan teman-teman bisa meningkatkan pikiran yang kritis dan yang kreatif gitu. Karena ini sangat penting buat bagaimana kita bisa akan ada banyak rintangan dan masalah selama kuliah di FTP. Jadi kritis dan kreatif ini sangat penting buat teman-teman bisa mencari jalan keluar dari setiap masalah atau rintangan yang pastinya membuat teman-teman menjadi lebih kuat dan lebih hebat gitu. Dan yang ketiga, harus tangguh, harus bekerja keras karena di FTP adalah kuliah yang menurut saya bukan yang mudah gitu ya, tapi juga tidak sangat sulit gitu. Asal teman-teman pribadi yang tangguh dan mau bekerja dan mau belajar, teman-teman pasti bisa melalui semuanya, melalui praktikum, tugas, laporan, dan sebagainya gitu. Jadi percayalah bahwa hasil kerja keras teman-teman itu nggak pernah bohong gitu ya. Tuhan melihat, juga dosen melihat, dan semuanya melihat, dan akhirnya kalian bisa jadi orang sukses gitu di luar sana. Nah, karena FTP itu sibuk, teman-teman harus harus bisa jadi orang yang organize. Jadi harus tahu bagaimana cara membagi waktu. Gimana membagi waktu dalam kuliah, organisasi, dan sebagainya.
Yang kelima, teman-teman harus punya rasa respectful terhadap para dosen karena mereka adalah orang tua kita di FTP, respectful terhadap teman-teman kakak angkatan, adik angkatan, juga para staff di FTP karena mereka semua baik dan kita semua ini keluarga di FTP. Jadi akan sangat baik jika kita bisa menumbuhkan rasa hormat kita terhadap semuanya gitu. Yang keenam, bilang iya terhadap new opportunity. Selama saya kuliah di FTP, ada banyak banget challenge atau opportunity yang diberikan kepada saya gitu. Dan saya mikir gitu, kalau saya nggak bilang yes, kesempatan ini mungkin nggak datang untuk yang kedua kali gitu. Dan mungkin kesempatan ini akan diambil oleh teman-teman saya yang lain. Jadi kenapa enggak gitu kalau misalnya kita mau dan kita mau belajar gitu. Jadi saya anjurkan teman-teman kalau misalnya ada kesempatan baru untuk belajar, katakan yes. Bisa atau enggaknya pikirin nanti gitu. Pasti akan ada jalan keluar. Tapi saat teman-teman bilang yes dulu, kalian akan belajar, kalian akan mencari jalan keluar. Gimana sih untuk mencari jalan keluarnya gitu. Dan jangan pernah takut untuk gagal teman-teman, karena disinilah tempat untuk kalian belajar, disinilah tempat untuk kalian menjadi gagal gitu. Karena gagal itu belajar akan ada banyak nilai yang baru yang kalian pelajarin gitu. Experience is the best teacher gitu. Jadi kalian harus belajar, mau bilang iya dan belajar untuk mengambil kesempatan yang baru untuk ikut lomba, ikut mencari ide bisnis yang baru dan sebagainya gitu. Dan berikutnya itu teman-teman, ini adalah kesempatan untuk mencari teman-teman baru di hidup kalian. Dan bukan cuma mencari teman, tapi cari koneksi gitu, cari koneksi dengan para dosen, para alumni dan sebagainya. Karena koneksi itu sangat penting teman-teman di bidang industri. Saat kalian mau mencari kerjaan, koneksi itu sangat penting. Berikutnya, teman-teman harus mulai membuat CV dan LinkedIn. Jadi ini tips yang menurut saya paling penting ya dari pengalaman hidup saya selama di FTP. Saya ini sudah mulai membuat CV dari semester pertama gitu. Meskipun masih kosong ya, masih kosong karena kita masih belum ada apa-apa. Tapi saat kita mulai buat CV dari semester pertama, kita bakal mikir gitu, wah CV saya masih kosong, apa sih yang saya bisa perbuat selama kuliah biar CV saya bagus gitu nanti pas saya lulus. Jangan menjadi orang yang setelah lulus baru mulai bikin CV, itu benar-benar telat banget menurut saya. Jadi mulai sekarang, mulai kalian masih fresh, masih semangat dan sebagainya, mulai bikin CV dan mulai bikin LinkedIn. Karena dari CV, dari LinkedIn ini akan menjadi batu pijakan buat kalian untuk nanti setelah lulus, kalian akan sangat mudah cari pekerjaan dan sebagainya. Di saat teman-teman yang lain masih bikin CV, kalian udah mulai apply kerja. Siapa yang bakal menang dapat kerjaan duluan. Nah, jadi itulah mulai bikin CV dari sekarang dan LinkedIn. Nah, berikutnya balance life. Jadi hidup ini harus balance ya, harus seimbang dari hidup, dari kuliah dan juga berorganisasi. Jangan menjadi mahasiswa yang sibuk banget berorganisasi, tetapi malah lupa sama namanya kuliah. Itu sangat tidak pandai menurut saya. Jadi harus benar-benar yang seimbang. Karena pengalaman di kelas itu sangat penting, itu ilmu yang sangat penting buat kalian menjadi lulusan teknologi pangan. Tapi at the same time, nilai yang kalian mendapat dari organisasi itu juga sangat penting buat kalian saat interview dan sebagainya. Jadi punya hidup yang seimbang, itu sangat penting. Yang terakhir itu yang tidak kalah penting adalah orang tua dan keluarga. Jangan lupa orang tua kalian, jangan lupa keluarga kalian, terutama buat teman-teman yang merantau seperti saya dulu dari Jakarta ke Semarang, terus punya hubungan sama orang tua. Karena doa mereka itu sangat penting buat kalian, buat kesuksesan hidup kalian gitu. Jangan sampai kontak orang tua saat cuma minta uang buat bayar kos atau minta uang saat minta uang jajan. Jangan sampai gitu, karena orang tua juga sedih ya punya anaknya merantau ke kota lain gitu. Dan bahkan kalian teman-teman yang di Semarang juga, kalian beruntung serumah sama orang tua, terus punya hubungan sama orang tua, karena orang tua itu sangat penting dan mereka mau yang terbaik dari anak-anaknya. Jadi jangan lupa orang tua dan keluarga itu sangat penting. Nah, itu saja dari saya hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman, dan jangan takut untuk kontak saya di LinkedIn saya, di email saya. Saya sebagai kakak kalian sangat
sangat senang jika bisa bantu kalian dalam hal apapun, dalam hal CV, dalam mau nanya-nanya mengenai susu dan sebagainya. Karena saya juga masih belajar di sini, jadi saya mau juga bersama-sama kalian gitu. Dan jangan panggil saya bapak ya, saya baru cuma 10 tahun doang lebih tua dari kalian, jadi belum jadi bapak. Jadi panggil saya kak gitu. Begitu saja dari saya, semoga jadi berkat buat kalian, dan saya mau encourage kalian buat terus semangat meskipun keadaan yang seperti ini kita masih harus daring, tapi teman-teman saya mau pastikan bahwa masa depan kalian sangat cerah, akan ada banyak banget peluang pekerjaan, dan pasti COVID ini tidak akan selamanya gitu. Pasti ada waktu di mana kalian bisa kumpul sebagai keluarga FTP, ketemu teman-teman, ketemu dosen, dan seterusnya. Jadi terus semangat, jangan patah semangat, dan terus ikutin semua acara-acara dari para panitia, dari kakak kelas, dan para dosen. Mari kita saling menyemangati dan terus berkembang sebagai lulusan FTP yang terbaik. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Vincent. Menarik sekali ya paparan dari Kak Vincent ini, dan juga tadi pengalaman-pengalaman yang bisa ditularkan kepada kita semua, bagi adik-adik yang masih muda ini. Nah, sekarang langsung saja, karena kita juga dikejar waktu, Vincent ada pertanyaan. Ini saya bacakan saja dari Tan Elisa. Kepada Kak Vincent Tejo, halo salam kenal Kak. Saya mau bertanya, di kondisi pandemi sekarang yang kita belum tahu kapan berakhirnya ini, apa pengaruh terbesar yang industri susu rasakan sekarang, ataupun dampak yang mungkin akan terjadi ke depannya? Itu pertanyaan dari Elisa. Iya, makasih Tan buat pertanyaannya. Kita sangat beruntung di industri pangan, khususnya di industri susu ya, di mana industri susu ini dan industri pangan adalah industri yang sangat sedikit kena impact-nya dari pandemi ini. Di mana industri lain anjlok, tapi industri pangan itu semakin meningkat, kalau saya bisa katakan. Bahkan di industri susu ini terus meningkat konsumsinya, karena susu ini dianggap sebagai suatu makanan yang bernutrisi dan bisa meningkatkan sistem imun. Jadi karena banyak masyarakat juga takut untuk sering-sering berpergian keluar, jadi mereka lebih banyak membeli susu untuk stok di dalam rumah. Jadi karena imbasnya, produksi naik, konsumsi naik, dan semuanya naik gitu. Jadi kita semua beruntung karena kita ada di industri yang sangat stabil, bahkan di masa pandemi ini. Begitu. Oke. Dan terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Ellen. Ellen bertanya tentang, saya singkat saja ya pertanyaannya, tentang susu formula. Apakah ada dampaknya jika susu formula ini dikonsumsi sejak lahir karena kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan ASI? Itu. Iya, pasti ada. Ya. Terima kasih Ellen buat pertanyaannya. Jadi pasti ada impact-nya ya, karena seperti saya katakan sendiri, susu ASI itu Tuhan ciptakan khusus untuk para bayi gitu. Tapi juga pasti ada 1-2 hal yang mengakibatkan si bayi tidak bisa mengakses susu ASI. Jadi susu formula itu dibuat oleh manusia, dimodify secara komposisi, secara label dan sebagainya untuk menyerupai susu ASI. Tapi saat ini belum ada susu formula yang 100% mirip dengan susu ASI, karena masih dalam research gitu ya. Susu ASI itu sangat kompleks, sangat bernutrisi. Jadi, namun jika tidak bisa mengakses, maka susu formula dan susu yang terbaik bisa bayi konsumsi gitu dibanding susu ternak lainnya gitu. Jadi impact pasti ada, namun saat ini industri sedang bekerja keras untuk membuat susu formula yang sedemikian rupa mirip susu ASI. Oke. Sekarang ada Marcella. Marcella ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama, tapi mungkin begini. Apakah bayi harus minum ASI? Kalaupun tidak minum susu formula, ataukah harus minum ASI? Ini kayaknya hanya soal psikologis juga ya. Silakan. Iya, jadi ya susu ASI itu sangat penting teman-teman. Jadi bahkan WHO sendiri itu menganjurkan ya 6 bulan pertama bayi mengonsumsi susu ASI saja gitu. Karena di susu ASI itu
teman-teman kalau misalnya pelajarin ya, itu sangat kompleks gitu. Ada antiviral, antibakterial, antimikrobial, gimana mereka bisa mengembangkan sistem imun dari si bayi itu sendiri, bagaimana susu ASI bisa impact ke perkembangan otak, perkembangan perkembangan tubuh si bayi itu sendiri. Dan saya selama 6 bulan pertama atau selama 2 tahun perkembangan anak itu, atau biasa industri katakan the first 1000 days. The first 1000 days itu sangat berpengaruh ya sama si bayi itu sendiri. Bukan cuma momen saat bayi berkembang, tapi saat dia berlanjut usia, saat ia dewasa. Jadi bayi yang tidak mengkonsumsi susu ASI atau makanan yang bernutrisi for the first 1000 days, itu akan lebih rentan terhadap penyakit kronis saat dia sudah menjadi dewasa. Jadi 2 tahun pertama atau the first 1000 days, termasuk pas dia di dalam janin, itu akan sangat impact terhadap kesehatan dia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Begitu. Jadi ASI itu sangat penting. Bahkan di industri susu formula sendiri, kalau di Australia, itu kita tidak boleh memarketingkan susu sampai usia 1 tahun. Jadi kita tidak boleh mengiklankan apapun susu untuk bayi umur 0 sampai 1 tahun. Karena kita masih percaya bahwa susu ASI adalah susu yang paling terbaik. Jadi kita cuma boleh memarketingkan susu untuk bayi lebih dari 1 tahun saja gitu. Kita tidak boleh masukin dalam poster, dalam Instagram atau apapun. Jadi cuma boleh lebih dari 1 tahun saja. Oke. Ada berikutnya pertanyaan dari Ersira. Ersira ini bertanya, apakah orang Indonesia punya peluang kerja di Australia? Apakah maksudnya punya peluang yang sama dengan warga asli? Berikutnya pertanyaannya, bagaimana Kak Vincent dulu bisa memilih dan berkarir di Australia? Ini pertanyaan dari Ersira dua-duanya. Ya, thank you Ersira. Jadi peluang itu ada banyak banget ya, bukan cuma di Australia saja gitu. Bahkan saya tahu para dosen juga banyak banget yang berkuliah lanjut di Belanda, di Belgia dan sebagainya. Jadi peluang pekerjaan di industri pangan itu secara global gitu. Jadi kita sangat beruntung di FTP ini ada banyak koneksi global di internasional, di mana Unika ini sudah diakuin secara internasional dan secara nasional gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian mau bekerja di negara lain, selama ada kesempatan dan peluang, dan selama kalian mau, pasti ada peluang gitu buat orang yang bekerja keras gitu. Jadi pasti akan ada kesempatan. Nah, untuk saya sendiri, saya dulunya memang ada kesempatan untuk belajar di S2 di Australia. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di negara ini juga gitu. Begitu. Oke, selanjutnya dari Maria Cika. Saya ingin bertanya, apa yang membuat susu UHT bisa lebih tahan lama dan bisa disimpan di suhu ruangan dibandingkan dengan susu yang diproses dengan ESL dan pasteurisasi? Itu dari Maria Cika. Ya, thank you Maria. Jadi susu UHT itu diproses dengan suhu yang sangat tinggi, 135 derajat minimal, dan dikemas dalam kemasan yang aseptis. Jadi artinya itu kemasan yang sangat bersih, dijaga higienitasnya, dan karena diproses yang sangat tinggi, akhirnya susu ini semua bakteri, semua patogen, semua mikrobiologi yang jahat dia sudah mati gitu karena proses ini. Akhirnya susu ini bisa tahan di suhu ruang karena packaging aseptis juga, dan bisa tahan selama 9 sampai 12 bulan gitu. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, nggak ada bedanya selama vitamin atau nutrisi, sangat tidak signifikan bedanya gitu secara komposisi dan secara vitamin. Namun impact-nya lebih kerasa dan lebih ke warna gitu. Rasanya sedikit lebih manis dan sedikit lebih gelap karena suhu proses yang tinggi tadi itu sendiri. Gitu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Denis. Vincent, mungkin Bu Rika jelaskan dulu, di TP ini sekarang ada konsentrasi nutrisi dan teknologi kuliner. Nah, ini mahasiswa yang masuk ke program itu, ini bertanya nih, selain membuka bisnis makanan sendiri, apakah lulusan MTK ini bisa juga bekerja di industri seperti industri susu di tempat kakak bekerja? Jadi program nutrisi dan teknologi kuliner ini memang profil lulusannya kami mengharapkan lulusan dari MTK ini bisa bekerja di food services industry, jadi di industri jasa boga. Nah, apakah dari lulusan ini bisa bekerja di industri susu seperti Kak Vincent? Iya, thank you Dennis jawab pertanyaannya. Jadi sangat bisa teman-teman. Jadi saat kalian saat saya katakan industri susu itu industri yang sangat luas. Jadi from farm to table. Jangan memikir industri ini cuma ada industri di dalam pabrik. Tapi setelah produk ini keluar dari pabrik, ada banyak banget supply chain yang harus susu ini lalu ya untuk bisa sampai ke mulut konsumen. Yang saya mau katakan di sini di industri food service seperti jasa boga, jadi kalian akan mendapat susu ini gitu kan. Jadi kalian bisa olah lagi, kalian juga bisa memberikan kajian kepada perusahaan yang kalian bekerja, susu mana sih yang terbaik buat para konsumen kita di industri jasa boga. Karena kalian punya ilmu ini, karena kalian punya background ini, background teknologi pangan, kalian bisa mengetahui dan kalian bisa memilah-milah mana yang terbaik buat industri yang kalian bekerja gitu. Jadi di supply chain jasa boga itu sangat penting dan pastinya kelulusan MTK juga akan berkontribusi. Mungkin bukan di dalam pabriknya, tapi setelah produk ini meninggalkan pabrik. Karena akan ada banyak banget supply chain dari pabrik ini sampai ke mulut konsumen, begitu. Oke, terima kasih Vincent. Ini pertanyaan Nanda lagi. Kak Tejo, selama di Unika Sugo Pranoto, menurut Kak Tejo, untuk fasilitas dan teknologi pengolahan susunya bagaimana? Dulu Vincent praktikum teknologi pengolahan susu, mungkin bisa diceritakan materinya dan praktik. Ya, jadi pas dulu saya kuliah, saya masih belum punya pandangan untuk bekerja di bidang susu gitu ya. Jadi dulu kita di TP itu banyak banget materi-materi kuliah yang bisa kalian pilih ya. Jadi ada teknologi bakery, teknologi susu, kembang gula dan sebagainya gitu. Dan saya juga mengambil susu waktu itu. Murni karena saya suka minum susu aja gitu. Dan saat pelajaran itu belajar banyak banget mengenai komposisi susu, bagaimana prosesnya, dan pas praktikum itu sangat seru ya karena kita bikin produk-produk hasil olahan susu. Saya ingat banget kita bikin susu manis di lab, itu seru banget ya karena kita masukin susu, masukin gula, terus diaduk sampai 50 menitan gitu sambil ngobrol sama teman-teman di lab, sambil gantian ngaduk dan sebagainya. Tapi at the end of the day kita menghasilkan produk yang kita bisa makan dan kita bisa cerita gitu ke teman-teman, cerita ke teman-teman fakultas lain. Kemarin aku bikin susu kental manis, karena aku bisa bikin di dalam rumah sendiri. Kalau misalnya aku males atau aku mau ngirit, aku bisa bikin susu kental manis di dalam kos gitu atau sebagainya. Jadi TP susu itu sangat penting, sangat bermanfaat. Bahkan saya tahu juga di TP susu kali ini teman-teman akan diajak ke jalan-jalan ya untuk ke industri susu. Jadi kalian akan belajar langsung, melihat langsung bagaimana susu diolah, diambil dari sapi dan sebagainya. Jadi saya anjurkan ikut TP susu dan materi lainnya gitu. Oke, Mbak Lena masih ada waktu ya? Ini masih ada pertanyaan. Ini pertanyaannya tapi dari, wah ini kok panjang sekali. Sebentar saya ringkaskan. Begini, melihat kesibukan kakak dulu, bagaimana kakak mengatur waktu sehingga semua kegiatan kakak bisa berjalan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa kakak memilih susu sebagai concern kakak pada penelitian hingga sekarang pada pekerjaan kakak? Untuk pertanyaannya kembali. Dan bagaimanakah tanggapan kakak mengenai beberapa kasus pemalsuan susu
food fraud yang pada zaman sekarang rentan terjadi. Yang pertama tentang manajemen waktu selama kuliah, yang kedua bagaimana bisa memilih concern tentang susu dari penelitian hingga pekerjaan sekarang ini. Lalu yang berikutnya pertanyaannya bagaimana mengenai kasus pemalsuan susu. Silakan. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Pertama, gimana cara bagi waktu? Ini tips dari saya. Jadi, saat saya berkuliah di FTP, ada momen-momen di mana saya harus bolos kuliah. Jadi, minta maaf untuk para dosen ya. Jadi saya bolos kuliah untuk rapat atau untuk ikut acara BEM gitu. Dan tapi saya harus jadi mahasiswa yang bertanggung jawab gitu. Saat saya bolos, setelah rapat atau setelah mengikuti acara kepanitiaan, saya harus belajar gitu. Apa sih yang saya nggak dapat selama di kelas itu sendiri gitu. Jadi kalian jadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Nah, kedua tips dari saya, saat kalian mengikuti satu acara, misalnya kalian lagi rapat, kalian harus fokus di rapat itu gitu. Jangan mikirin kuliah, jangan mikirin tugas dan sebagainya. Sama seperti kalian di dalam kelas. Saat kalian di dalam kelas, kalian fokus. Jangan mikirin kepanitiaan, jangan mikirin rapat dan acara dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya, di mana kalian berada saat itu, kalian juga harus hadir di sana gitu. Jangan kalian secara fisik hadir di sana tapi pikiran kemana-mana. Itu menurut saya tips yang paling penting buat bagi waktu gitu. Jadi karena kalian udah mengorbankan satu acara karena acara lain, karena harus fokus dan harus konsentrasi di sana. Dan saat kalian nggak dapat bagian lain karena kalian harus ikut rapat atau apa, kalian harus jadi mahasiswa yang bertanggung jawab untuk catch up kelas, nanya teman dan sebagainya gitu. Terus seperti yang kedua, mengenai konsentrasi susu ya Bu ya. Jadi pemalsuan susu. Konsentrasi concern terhadap produk susu sehingga dari penelitian sampai pekerjaan itu menjadi concern-nya. Mungkin dari S2 ke pekerjaan. Iya, soalnya di S1 saya skripsi memang green tea. Yes. Yeah. Hijau gitu ya. Jadi saya masih belum punya pandangan ke susu. Jadi dari S2 saya ngelihat Australia itu konsumsi susunya sangat tinggi gitu ya. Kayak semua orang tuh nggak bisa hidup tanpa susu. Maksudnya susu putih, keju, butter, yogurt dan sebagainya. Jadi mereka sangat mengonsumsi, dan saya lihat secara global itu industri susu adalah industri yang sangat stabil dan sangat bisa dimodifikasi gitu ya. Seperti tadi saat saya dari susu putih yang harga nilainya rendah, kita bisa modifikasi dengan berbagai teknik, proses, dan produk. Akhirnya produk ini jadi nilai mata jualnya itu sangat tinggi gitu. Dan itu yang bikin saya sangat menarik di bidang susu ini, karena sangat luas, sangat berpotensi, dan masih banyak hal yang belum diketahui oleh para research di dunia ini. Jadi akan ada banyak banget peluang buat kita bekerja gitu. Dan yang ketiga, pertanyaannya mengenai apa ya Bu? Produk yang dipalsukan mengenai pemalsuan susu. Nah, jadi inilah pentingnya kuliah di FTP teman-teman. Teman-teman nggak cuma dibekalin ilmu teknologi pangan, tapi teman-teman akan dibekalin oleh hati yang peduli dan juga hati yang mau berkontribusi positif terhadap masyarakat gitu. Karena ilmu tanpa hati itu akan bahaya ya teman-teman. Teman-teman punya ilmu tapi teman-teman nggak punya hati, kalian bisa bikin bom loh. Kalian bisa bikin obat, virus dan sebagainya gitu. Tapi di FTP ini kalian dibekalin ilmu, kalian juga dibekalin oleh hati yang baik gitu. Hati yang punya rasa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi menurut saya untuk orang-orang yang membuat pemalsuan produk dan sebagainya itu orang-orang yang tidak mempunyai etika yang baik. Jadi penting makanya buat para lulusan teknologi pangan untuk berkontribusi positif. Dan juga sekarang ini konsumen itu jauh lebih meneliti apa yang mereka beli gitu. Jadi mereka lebih tahu gitu. Mereka mau cari di internet, apa sih arti ini, apa sih arti ini, apa sih arti ini. Akhirnya mereka tahu apa yang mereka beli dan apa yang mereka konsumsi untuk anak-anak mereka gitu. Jadi harus lebih hati-hati, harus lebih concern, dan juga kita sebagai lulusan FTP harus berbeda dengan orang-orang jahat itu gitu.
Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi karena waktunya sudah habis. Jadi mengapa apa penyebab jika setelah minum susu itu terjadi gangguan pencernaan dan sesak nafas? Mungkin ini alergi ya. Vincent, silakan. Iya, jadi ada banyak banget faktor yang menyebabkan alergi ya. Pertama itu ada namanya laktos intoleran. Jadi laktos intoleran ini adalah manusia yang tidak mempunyai enzim yang cukup, enzim laktase untuk memecah laktos itu jadi glukos dan galaktos ya. Ini kalian bakal belajar nanti pas kuliah di FTP. Jadi orang-orang ini tuh saat mengkonsumsi susu mereka akhirnya punya masalah di bagian pencernaan mereka gitu. Karena mereka nggak punya enzim untuk memecah laktos ini. Jadi mereka ada masalah di bagian. Nah, jadi orang seperti itu mereka akan memilih susu yang tidak mempunyai laktos seperti laktos free milk atau susu yang dari soy, dari nasi, dari oat dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya itulah. Jadi laktos free pertama, kedua ini yang saya bekerja sekarang itu di susu perusahaan namanya susu A2 itu. Jadi ada research juga mengatakan bahwa saat kalian alergi minum susu itu bukan berarti kalian langsung laktos intoleran gitu. Sampai kalian cek dokter bahwa kalian nggak punya enzim itu, kalian baru yakin kalau kalian laktos intoleran. Tapi di research lainnya juga dikatakan bahwa protein itu ada dua tipe gitu, ada A1 dan A2 gitu. Dan ada juga alergi dari orang-orang yang tidak bisa mencerna A1 ini. Jadi perusahaan saya yang di mana saya bekerja ini mengedepankan produk-produk yang hanya mempunyai protein tipe A2 saja gitu. Jadi untuk alergi ada banyak banget faktornya. Jadi bukan cuma laktos, bukan cuma A1 atau A2, ada banyak banget faktor dari biologis, dari teman-teman dari sistem pencernaan dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya harus cek dokter dan harus memastikan kalian alergi yang bagian apa gitu. Oke, terima kasih Vincent. Saya kira waktu juga yang membatasi kita semua, tetapi menurut saya kalau misalnya tadi masih ada banyak pertanyaan, bisa langsung kontak dengan Vincent begitu, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan bagaimana kuliah FTP. Dan saya kira saya kembalikan terima kasih kepada Vincent, dan waktu saya kembalikan ke Linta, Mbak Linta. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Vincent. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rika dan Kak Vincent atas jawaban yang telah diberi. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak karena Kak Vincent dapat meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana lingkup kerja yang akan kami hadapi nantinya setelah kami lulus dari FTP ini, serta sharing pengalaman selama Kak Vincent menjadi mahasiswa di FTP. Sebagai ucapan terima kasih, kami hanya dapat memberikan kenang-kenangan berupa gambar berikut. Semoga dapat diterima oleh Kak Vincent. Terima kasih teman-teman FMO, juga para teman-teman BEM, terus semangat. Mana nih gambarnya? Bentar ya, jadi ini ada kenang-kenangan dari kami semua, dan yang mungkin bisa dibaca. Ya, Vincent, sambil menunggu nanti jika berkenan waktunya dalam hal ini ada banyak sapaan dari Bapak Ibu dosen yang mungkin Vincent belum sempat baca, karena tapi saya juga tidak bisa menyampaikan di sini ketika tadi dalam sesi tanya jawab, karena mahasiswa dulu yang disampaikan. Jadi ada Bapak Ibu dosen, ada Bu Ine, ada Pak Budi, ada Bu Rini. Nanti Vincent boleh bisa membaca di chat di forum ini, bisa kan ya Vincent? Atau enggak bisa? Bisa Bu. Nah, ya, nanti bisa dibaca sendiri.
Kalau berkenan nanti Vincent juga ikut mendengarkan penjelasan Ada Budaya dan Bu Mei ya untuk menjelaskan tentang program Fast Track dan juga tentang proses pembelajaran. Nah, ini kok lama banget. Ini dia tantangan untuk Kak Vincent dari kami semua berkenan menerima dan jadi kenangan akan dikirim lewat sosial media. Seperti Terima itu. kasih Bu Rita, terima kasih SMO dan juga BEM. Terima Terima kasih kasih banyak. Selalu. Ya, baik. Saya kembalikan selanjutnya ke Mbak Lin. Terima kasih, Vincent. Acara selanjutnya adalah penjelasan mengenai e-learning dan Sintak yang akan diberikan oleh Ibu Dea dan Saudari Agatha. Kepada Ibu Dea Natania STP MS, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dan juga Bapak Ibu sekalian. Ini sambil menunggu loading kamera saya ya. Jadi saya di sini sebagai sekretaris program studi S1 untuk Prodi Teknologi Pangan. Nah, ini saya bolehkah minta tolong supaya PPT-nya bisa di-share? Mungkin dari teman-teman panitia, saya minta tolong PPT saya bisa di-share. Mungkin masih loading ya Bu ya. Oke, nggak apa. Oke, baik. Saya senang sekali bisa ketemu dengan mahasiswa angkatan 2020, masih sangat semangat. Kemudian ini adalah hari pertama kalian kuliah. Meskipun sekarang ya kita sedang kuliah perdana, tapi mulai besok kalian sudah akan menjalani perkuliahan di S1 ya, Sarjana Teknologi Pangan, program studi Teknologi Pangan. Ada 2 program konsentrasi sebenarnya, ada Teknologi Pangan dan juga Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang akan dijalani teman-teman selama berkuliah di FTP, terutama ketika di masa pandemi saat ini. Oke, mungkin next slide. Ini sebenarnya adalah tips teman-teman. Ada 3 tips yang akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan bagaimana sih perkuliahan online di FTP. Sama seperti apa yang terjadi di Unika secara dari tingkat universitas, FTP sendiri kita semua perkuliahan ini memang sudah menggunakan sistem daring atau online, di mana untuk perkuliahan sendiri utamanya kita akan menggunakan Cyber Unika. Nah, di sini sudah ada alamat alamat websitenya di cyberunika.ac.id. Kemudian teman-teman seharusnya Anda sudah menerima email mahasiswa ya. Jadi bla 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 student Unika itu emailnya. Nah, di sini email student Unika ini sangat penting teman-teman. Jadi jangan sampai dan juga sistem yang ada di Unika terkait dengan perkuliahan itu semuanya akan menggunakan email berbasis student Unika. Nah, di sini kita akan melakukan perkuliahan secara daring melalui Cyber Unika. Apa saja yang ada di Cyber Unika? Mungkin next slide. Nah, tolong. Di Cyber Unika ini kita akan melakukan hampir semua aktivitas perkuliahan, mulai dari presensi. Ini wajib dilakukan melalui Cyber Unika, mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya di angkatan 2019 plus gitu ya. Ini presensi untuk di FTP kita akan melakukan di Cyber Unika. Kemudian di Cyber Unika teman-teman mahasiswa juga bisa mendownload semua PPT atau materi pembelajaran ya, mulai dari silabus, kemudian materi topiknya, per meetingnya ini juga bisa di-download di Cyber Unika. Kemudian selanjutnya bagaimana sih sebenarnya perkuliahan daring yang akan dilakukan di FTP Unika. Sebenarnya kita ada banyak metode interaktif ya untuk bisa melakukan perkuliahan secara daring.
Nah, sekali lagi, FTP kita punya Cyber Unika, ini adalah rumah untuk perkuliahan online. Di sini ada banyak metode interaktif yang bisa digunakan oleh para dosen. Bisa menggunakan online meeting, bisa pakai BBB seperti saat ini, atau bisa menggunakan Jitsi atau Google Meet atau misalnya online platform yang lainnya. Kemudian untuk membantu terkait dengan finansial supaya tidak terlalu membengkak kuota internet yang dibutuhkan, ini kami juga kemudian mencampurkan ya dengan hal yang lain seperti PPT beraudio, kemudian berdasarkan aspirasi dari mahasiswa, kami juga membuka diri untuk kemudian membantu Anda bukan hanya sekedar terus memberikan perkuliahan, tetapi juga bisa membantu dalam kondisi saat ini sebenarnya metode apa yang paling nyaman untuk kalian. Kemudian di cyber ini juga ada banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari kalau misalnya ada tugas itu juga akan diupload di cyber, kemudian kalian mau submit tugas juga bisa melalui cyber dan seterusnya. Kemudian informasi lainnya yang perlu saya sampaikan, UTS dan UAS nanti akan ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester. Jadi kita ujiannya 2 kali. Ini juga akan dilakukan melalui Cyber Unika. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat kuliah, ingatnya cyber, ya. Kemudian selanjutnya untuk mendukung pembelajaran online, ini kita juga ada e-learning. Nah, bedanya apa? Kalau Cyber Unika, ini yang bisa mengakses mata kuliah atau topik tertentu itu hanya mahasiswa yang mengambil KRS di mata kuliah tertentu. Sedangkan kalau misalnya kita mau lintas prodi atau misalnya mau satu angkatan besar seperti ini biasanya kita menggunakan platform yang lain yaitu e-learning. Nah, e-learning ini juga merupakan salah satu pembelajaran online. Kemudian di sini yang bisa teman-teman dapatkan adalah banyak sebenarnya. FTP beberapa kali kita mengadakan webinar, karena webinar ini sifatnya umum, semua orang bisa hadir, maka kita menggunakan platformnya adalah e-learning. Jadi melalui e-learning, teman-teman nanti akan bisa mendapat banyak kesempatan untuk ikut webinar, seminar online, atau training online, atau misalnya perkuliahan yang lintas prodi. Contohnya, pada tahun ini kita mengadakan KKN, jadi ini seperti pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana tahun 2020, kalau dulu sebelum pandemi, KKN ini kan langsung terjun ke masyarakat secara fisik ya, jadi hadir dalam masyarakat. Sedangkan tahun ini KKN ini dilakukan secara online juga. Kemudian kita ganti namanya menjadi Pandemika, dan semua bimbingan, kemudian aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan e-learning, karena tadi memang aktivitas ini lintas prodi. Kemudian beberapa dosen kami di FTP ini juga menggunakan e-learning untuk bimbingan tugas akhir. Meskipun terkait dengan tugas akhir nih, sepertinya masih lama gitu ya untuk mahasiswa 2020, tetapi sebenarnya terkait dengan tugas akhir ini sebaiknya tetap menjadi fokus Anda, diperhatikan meskipun masih 3 tahun dari sekarang, tetapi sudah ada gambaran terkait dengan tugas akhir, bimbingan bisa menggunakan e-learning atau bisa menggunakan media yang lainnya. Oke, selanjutnya. Jadi ada 2 ya, ada cyber dan juga ada e-learning. Untuk cyber ini adalah platform utama ketika kita berkuliah nanti. Kemudian untuk akses ke cyber maupun e-learning harus login dengan menggunakan email Student Unika. Nah, kemudian selanjutnya ini menyambung seperti yang Kak Vincent sampaikan tadi. Saya kalau manggil Kak Vincent biasanya Kak Tejo. Ya, Kak Vincent ini tadi kan sempat menyampaikan ya, oke, kalau misalnya mau kuliah, mau kerja, harus sudah dipikirkan CV-nya dari semester 1. Karena CV ini adalah bekal Anda ketika nanti mendaftar pekerjaan, di samping tentunya adalah ijazah dan juga transkrip. Nah,
Sebenarnya ini sejak 2016, Unika sendiri kita sudah mengadakan yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Intinya adalah di sini seperti gambaran rekap Anda ketika kuliah ini punya aktivitas penghargaan prestasi apa saja. Mirip seperti CV, tetapi kemudian nanti SKPI ini ketika teman-teman lulus akan di-print, kemudian secara resmi dikeluarkan oleh universitas tadi sebagai pendamping ijazah. Nah, bagaimana SKPI ini Anda input? Sebenarnya gampang, Anda bisa masuk ke Sintak Unika, kemudian di bagian kanan, ini ada tulisannya SKPI, kemudian itu diklik. Kemudian next slide, mungkin bisa dibantu. SKPI ini sebenarnya isinya adalah segala aktivitas yang Anda lakukan, dan sebaiknya sebagai mahasiswa tetap harus, selain berkuliah, ya, tetap harus aktif. Karena ini adalah poin tambahan untuk Anda. Di SKPI ini sendiri ada banyak yang bisa Anda input, ya, mulai dari pengalaman kerja. Kalau teman-teman mahasiswa nanti sudah semester 2, ini bisa mulai apply untuk menjadi asisten dosen praktikum. Nah, itu bisa masuk ke dalam pengalaman kerja. Atau misalnya Anda ikut acara volunteer yang diadakan di universitas atau di fakultas, ini juga bisa masuk dalam pengalaman kerja. Kemudian selanjutnya ada organisasi. Nah, teman-teman, FTP ini punya Ormawa, ya, ada BEM FTP, ada Senat FTP, kemudian juga kita punya banyak UKMF, jadi unit kreativitas mahasiswa, Fakultas Teknologi Pertanian. Kalau misalnya Anda masuk ke dalam BEM, Senat, kemudian UKM sebagai pengurus, itu bisa masuk ke dalam organisasi. Kemudian termasuk kepanitiaan. Selain itu juga ada kegiatan, penghargaan, kejuaraan, itu bisa masuk ke dalam SKPI ini. Kemudian kemampuan, karya, dan juga laporan. Untuk laporan itu sendiri sebenarnya adalah satu fitur di mana teman-teman bisa mengeprint sendiri rekap dari seluruh prestasi capaian yang teman-teman sudah dapatkan selama berkuliah di FTP. Nah, untuk pengisiannya sendiri, kami anjurkan untuk bisa diisi setiap semester, kemudian nanti yang akan memvalidasi adalah dosen wali teman-teman. Jadi untuk mahasiswa 2020, Anda akan mendapatkan dosen wali, kemudian dosen wali tersebut akan melakukan validasi setiap akhir semester. Atau beberapa memang nggak harus akhir semester, nggak apa-apa sih, tapi yang pasti nanti di akhir masa studi, teman-teman mahasiswa diwajibkan untuk bisa mencetak SKPI ini. Dan sebenarnya terkait dengan SKPI, satu hal yang ingin saya sampaikan, SKPI, apa yang Anda input di SKPI merupakan salah satu dari hal yang dipertimbangkan ketika nantinya Anda lulus, kemudian di FTP sendiri, selain ada wisuda yang tingkatnya universitas, kita juga ada yudisium. Yudisium ini seperti kelulusan, pelepasan mahasiswa tingkat fakultas. Nah, ketika yudisium, fakultas akan memberikan beberapa penghargaan, mulai dari wisudawan terbaik, kemudian ada wisudawan cum laude. Nah, untuk SKPI itu sendiri digunakan sebagai basis ketika fakultas akan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang mendapatkan predikat wisudawan berprestasi dan juga wisudawan teraktif. Nah, tentunya teman-teman pasti ingin untuk bisa memberikan hal kepada orang tua dan juga keluarga, orang-orang yang Anda cintai kan ketika nanti lulus S1, sehingga ayo kita kejar supaya teman-teman bisa dapat predikat sebagai wisudawan berprestasi, wisudawan teraktif, dan kalau bisa kejar sebagai wisudawan cum laude dan juga wisudawan terbaik. Gitu. Nah, SKPI sekali lagi ini merupakan salah satu dasar ketika fakultas akan mempertimbangkan siapa yang akan diberikan predikat sebagai wisudawan berprestasi dan juga wisudawan teraktif. Oke, selanjutnya. Nah, karena waktu yang juga terbatas, jadi itu sekedar pengantar. Selanjutnya kita akan melihat video bagaimana sih penggunaan Sintak dan juga e-learning secara lebih teknis. Kemudian untuk detailnya, nah ini teman-teman kelas Anda ini sudah menyiapkan video tutorial yang lebih detail, Anda bisa mengakses setelah kuliah perdana ini.
Oke, baik. Terima kasih Agatha. Jadi tadi terkait dengan Sintak Unika, meskipun ada fitur presensi, tetapi untuk di FTP sekali lagi saya sampaikan, presensi tidak menggunakan Sintak Unika, tetapi akan jadi satu dengan materi perkuliahan di Cyber Unika. Jadi sekian sekilas tentang perkuliahan online di program S1 Teknologi Pangan. Saya kembalikan ke Lenta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana Tania STPNS dan Saudari Agatha atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai fast track yang akan diberikan oleh Ibu Mei. Kepada Ibu Meliana SGZ MS, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Lenta. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, beberapa dari kalian sudah ketemu saya kemarin ya waktu PTMB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu program yang diperuntukkan bagi mahasiswa FTP yang ada ketertarikan nanti saya kayak mau lanjut S2. Sudah ada nggak ya di sini yang baru masuk S1 sudah kepikiran, oh saya pengen S2 deh kayaknya Bu. Jarang sih sepertinya, tapi ini tetap diinfokan kepada kalian karena menurut saya semakin awal akan semakin baik untuk benar-benar memikirkan kalian mau kuliah di sini itu nanti goalnya apa. Apakah memang kuliah S2 itu adalah sesuatu yang kalian harapkan dan nanti bisa membantu karir kalian ke depannya. Dan FTP Unika menyediakan program ini yang istilahnya apa ya, lebih cepat dan bisa menghemat biaya juga dengan mengikuti program fast track S1 plus S2. Oke, slide. Jadi, fast track ini memang diawali sejak mahasiswa FTP Unika masuk gitu ya di semester pertama. Kalian sudah mengalami sosialisasi ini. Dan ini memang khusus untuk mahasiswa S1 FTP Unika Sugio Pranoto. Artinya mahasiswa S1 dari fakultas lain, dari universitas lain tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Karena namanya fast, cepat, itu juga yang merupakan arti dari program ini. Biasanya orang belajar S1 kan kurang lebih 4 tahun. Belajar S2 kurang lebih 2 tahun. Nah, di program fast track ini kita buat model kurikulum yang bisa mempercepat proses tersebut sehingga mahasiswa bisa menghemat waktu dan juga biaya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan fast track ini adalah 3 tahun di S1 dan 1,5 tahun di S2. Oke. Kembali ke masalah yang saya bilang tadi, apakah kalian butuh S2 atau tidak nanti ke depannya? Jadi saya sarankan juga untuk teman-teman mahasiswa baru di sini, untuk kalian gali dalam 1 tahun pertama ini mengenai minat kalian, mengenai apa yang ingin kalian lakukan setelah menjadi sarjana teknologi pangan, apakah S2 ini diperlukan nanti saat kalian bekerja, apakah nantinya kalian justru ingin menjadi peneliti dan akademisi, itu yang digali ya. Sehingga dalam 1 tahun ini, kalian punya waktu untuk berpikir, apakah kalian ingin memanfaatkan fasilitas dari FTP ini. Slide. Kenapa dalam 1 tahun ke depan ini sudah harus mulai difikirkan? Karena pendaftaran fast track ini dimulai di semester ketiga. Jadi, batas pendaftar fast track itu hanya di semester ketiga. Begitu kalian masuk ke semester 4, sudah tidak bisa lagi mendaftar program fast track. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kurikulum atau desain programnya ini dengan jadwal-jadwalnya.
Oh ya, tentang program S2 atau Magister Teknologi Pangan di FTP Unika, ini adalah satu-satunya program Magister Teknologi Pangan di Jawa Tengah. Jadi, program S2 Teknologi Pangan ini masih relatif jarang, dan kita sudah punya, jadi kalian bisa menggunakannya, dan sudah berdiri sejak tahun 2008. Akreditasinya B. Oke, slide. Kelihatannya slide berikutnya tentang jadwal, masih belum kelihatan di layar saya. Oke, jadi yang seperti saya bilang tadi ya, pendaftaran dimulai di semester ketiga. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya cuma 1, IPK-nya minimal 3. Syarat-syarat yang lain tentunya kalian niat untuk ikut S1 dan S2 ya, itu syarat berikutnya. Jadi minimal 3 itu harus dipertahankan IPK-nya. Di semester ketiga adalah pendaftaran program fast track, itu deadline-nya. Semester 4 sudah nggak bisa, karena di semester 4 sudah ada satu mata kuliah yang pengambilannya berbeda dibandingkan teman-teman seangkatan kalian yang bukan program fast track, yaitu kalian mulai mengambil mata kuliah metode ilmiah. Mata kuliah ini biasanya diambil oleh mahasiswa di semester ke-6, sedangkan kalian harus ambil di semester ke-4. Makanya kalau daftar fast track-nya baru semester 4, kemungkinan kalian belum ambil mata kuliah ini, dan ya sudah, desain kurikulum yang sudah dirancang untuk mempercepat masa kuliah sudah tidak bisa dipenuhi, jadi kan tidak bisa lagi mengikuti 3 plus 1,5 tahun. Setelah semester 4 mengambil kelas metode ilmiah, pada Juli-Agustus antara semester 4 dan 5, kalian sudah mulai ambil kerja praktek untuk program fast track. Di semester 5, ada satu mata kuliah pilihan yang isinya setara dengan satu mata kuliah di S2. Intinya ini harus kalian ambil untuk mempercepat masa studi, namanya metode ilmiah terapan. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan yang wajib diambil mahasiswa program fast track. Di mata kuliah ini, kalian akan belajar membuat mini review paper sebagai persiapan ujian proposal tugas akhir. Jadi proposal tugas akhirnya sudah harus jadi di semester kelima. Oke, kemudian antara semester 5 dan 6 itu kan bulan Januari-Februari. Itu digunakan untuk kalau mau mengambil semester sisipan dan juga ujian proposal skripsi atau tugas akhir. Sehingga di semester 6, mahasiswa program fast track sudah menjalani kegiatan tugas akhir, laporan sudah jadi, sudah harus ujian tugas akhir di semester ke-6. Plus kalian bisa ikut juga mata kuliah KKU atau KKN, yang penting maksimal 24 SKS. Sehingga diharapkan ya sudah 6 semester selesai. Slide. Setelah semester 6 selesai ujian tugas akhir, berarti kalian sudah siap masuk ke S2. Sehingga semester 7 kalian di FTP itu sudah masuk di S2, semester 1 S2. Dan di semester 1 S2 ini, berhubung kalian sudah ambil mata kuliah metil terapan, yang istilahnya apa ya, topiknya itu menjadi syarat supaya kalian bisa melakukan tesis, semester 1 di S2 sudah siap proposal tesis. Gitu. Dan sangat diharapkan ini nanti materinya atau topiknya sama dengan tugas akhir di S1. Jadi berkelanjutan, itu yang menjadi strategi supaya kalian bisa cepat selesainya S1 dan S2. Gitu ya, nanti 3 semester di S2. Oke, slide. Jadi tadi saya sudah sempat sampaikan tentang kelebihan S1, S2 fast track di FTP Unika. Tentu waktu tempuh studi yang berbeda, kan cepat. Makanya IPK minimal 3, karena SKS yang diambil per semesternya akan diusahakan semaksimal mungkin. Gitu. Kalau hanya bisa 18 per semester kan nanti tidak bisa cepat selesainya. Jadi waktu tempuhnya lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Gitu. Sehingga biaya studinya juga bisa lebih kecil. Begitu ya.
Jadi itu saja pendek untuk fast track. Pesan saya, ini kan hanya informasi sekilas. Boleh slide? Ini hanya informasi sekilas, memang kalian baru masuk di tahun pertama, tapi mulai seriuslah juga memikirkan kenapa kalian masuk S1 di sini, nanti lulus mau ngapain, apakah saya mau S2, dan pikirkan apakah fasilitas ini itu bisa kalian manfaatkan untuk menggapai tujuan kalian nantinya. Kelebihannya, ya fakultas sudah mendesain kurikulum yang bisa mempercepat masa studi, kita dampingi, biayanya lebih murah juga daripada kalau ikut reguler. Gitu ya. Jadi 1 tahun ini sambil ikut kuliah, tanya-tanya ke kelas, mulai berpikir apa pentingnya nanti saya lulus dari sini. Lalu kalau ada pertanyaan, mau diskusi lagi, silakan hubungi saya. Karena memang saya untuk saat ini yang menangani program fast track. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Lenta. Baik, terima kasih kepada Ibu Meliana SGZNS atas materi yang telah diberikan. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, baik kepada Ibu Dea, ke Ibu Mei, kepada Saudari Agatha, teman-teman bisa berkomentar langsung, memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan nanti bisa mendapatkan hadiah dari kami. Silahkan teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ini kayaknya masih pada mengetik ya pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin sembari kita menunggu, saya ingin menyapa kembali mahasiswa 2020. Begini, seperti tema PTMB 2020 ya, Joyful Transformation, maka kami harapkan para Bapak Ibu dosen FTP, semua sivitas akademika FTP Unika, kita harapkan dan kondisi saat ini tetap harus semangat. Kemudian meskipun nantinya di awal harus ada masa adaptasi ya, karena perkuliahan akan online, semuanya kita akan berbasis daring, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah begini, ketika kita saat ini memang ada banyak limitation, pembatasan, ya seperti contohnya adalah physical distancing dan seterusnya, ada kita saling LDR, long distance relationship saat ini yang terjadi, tapi kemudian jangan sampai hal tersebut membatasi kita untuk terus beraktivitas, berkreasi, dan juga berkarya, gitu teman-teman. Jadi jangan kalah dengan kondisi, tetap semangat berkuliah dan juga semangat untuk mencapai the best version of you melalui semua peluang yang sudah
disiapkan oleh Universitas Unika Sugiyo Pranoto maupun yang telah disediakan oleh FTP Unika termasuk tadi Fast Track. Mungkin ini kita sudah ada beberapa pertanyaan ya, Lenta. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya ya. Untuk yang pertanyaan pertama dari Merlin kepada Ibu Deyani. Kalau belum bisa masuk ke Cyber Unika bagaimana Ibu? Teman-teman yang lain juga belum bisa masuk. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa baru, kita sebenarnya Anda bisa langsung begini. Mungkin salah satu angkatan 2020 bisa menghubungi saya untuk kontak laboran, PU, dan juga dosen. Anda bisa cek di GISAID FTP. Ya, di bagian kontak. Saya akan sampaikan linknya. Jadi FTP sendiri kita mading sekarang akhirnya menggunakan GISAID FTP, Google Sites FTP. Di sini akan ada banyak sekali informasi. Kemudian salah satu angkatan 2020 bisa menghubungi saya. Kemudian nanti fakultas akan mendata siapa saja yang belum bisa masuk ke Cyber Unika dan kemudian fakultas akan membantu untuk bisa mengkomunikasikan ke pihak universitas. Gitu. Ya, jadi salah satu angkatan 2020 silakan menghubungi saya. Ini saya share ya nanti ini ya cek kontak saya di GISAID FTP. Nanti loginnya pakai email Student Unika. Baik, terima kasih Bu Dea. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Gabriel kepada Ibu Mei. Saya ingin bertanya Bu, kan kalau syarat mengikuti fast track harus mempunyai IPK 3 yang stabil. Kalau misal nanti IPK-nya turun bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau pada akhirnya IPK-nya turun, berarti kan bisa jadi ada satu semester yang tidak bisa ambil SKS-nya penuh. Pada saat SKS-nya tidak bisa ambil penuh, bisa jadi pada akhirnya kan nggak bisa selesai 6 semester, sehingga pada akhirnya nanti gugur dengan sendirinya. Gitu, Gabriel. Jadi, IPK 3 itu bukan hanya syarat saat mendaftar fast track, tapi juga di sepanjang semester itu ya, juga dilihat kalau ternyata akhirnya nggak bisa 6 semester, berarti gugur gitu. Semoga cukup menjawab ya. Saya sekalian lihat di chat, Lenta, ada yang bertanya tentang biaya studi fast track. Jadi nanti kalau tertarik bisa hubungi saya ya, karena ada beberapa perubahan untuk biaya SKS di S2, sehingga makanya tadi saya nggak tampilkan dulu. Jadi nanti kalau memang tertarik nanti bisa hubungi saya langsung. Mungkin bukan dalam 1 minggu ini, tapi beberapa minggu ke depan saat kemungkinan nanti biayanya sudah diketahui pasti berapa. Itu ya. Oke, Lenta, ya. Oh, ada lagi. Pertanyaan terakhir nih Bu kayaknya. Iya, ada lagi ternyata ya, dari Olivia ya. Oke. Kalau ingin ikut program fast track, apa bisa ikut organisasi atau UKM? Ya, pertanyaan bagus. Ada satu contoh mahasiswa fast track yang setelah mendaftar fast track itu dia masih ikut kegiatan organisasi. Tapi pada akhirnya di semester ke-5 atau 6 ya, saya lupa, dia melepaskan kegiatan tersebut karena memang betul jadwalnya padat. Begitu. Tapi dia sempat ikut organisasi di tahun kedua, waktu semester 3 dan 4. Sehingga bukan berarti sama sekali tidak bisa ikut organisasi, tetapi akan challenging dan kalian akan sangat berlatih untuk mengatur waktu. Gitu. Dan tahun terakhir, waktu semester 5 dan 6, saya lebih sarankan fokus di tugas akhirnya. Gitu ya, Olivia. Kalau nanti ada ketertarikan, mau diskusi tentang bagaimana bisa mengatur waktunya, boleh juga sih kalau mau ngobrol dengan saya. Oke, sudah.
Saya kembalikan ke Lenta. Ibu Mei, ini ada pertanyaan dari Bernard untuk Ibu Mei. Tadi Oke. sudah disampaikan kalau IPK turun kan akan gugur. Apa nanti kalau mengambil S2 reguler itu mengulang semester yang sudah dilewati atau bisa melanjutkannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga saya nggak salah tangkap ya. Ini pertanyaan bagus karena tadi saya tidak melanjutkan. Kalau misalnya gugur lalu bagaimana gitu ya, padahal kalian mau ngambil S2. Pada saat gugur fast track-nya bukan berarti nggak bisa ngambil S2. Gitu ya. Jadi pada saat ternyata waktu S1 nggak bisa 6 semester, itu masih ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa didiskusikan. Apakah misalnya masih bisa menambah 1 semester? Atau kalau misalnya nggak bisa dan harus 4 tahun, berarti kan sudah bukan fast track, hanya S1 reguler. Maka kan gugur fast track, lalu tapi tetap bisa masuk ke S2. Nah, masuk ke S2 ini berarti kan tidak ada semester yang perlu diulang lagi sih sebetulnya.